Selamat siang Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini Sobat Kicau Mania, kita akan menampilkan sebuah tayangan ya. Ini pejantan andalan kita. Kita sering menyebutnya pejantan bedeng satu Sobat Kicau Mania ya. Nah, jadi pejantan ini kena sarap Sobat Kicau Mania ya, tetelo. Nah, awalnya saya ini tidak tahu Sobat Kicau Mania, karena saya sudah melakukan pengecekan di kandang ini, pemberian makan di siang hari itu sudah. Kemudian kebetulan saya ada tamu, saya ngobrol ya kan. Memang kelihatannya sewaktu saya pergi meninggalkan kandang itu terlihat lemah Sobat Kicau Mania. Tetapi karena saya ada tamu, saya harus melayani tamu karena ada yang ingin membeli trotol. Nah Sobat Kicau Mania, setelah tamunya pergi ya kan, saya mengecek lagi ke kandang. Tiba-tiba saya melihat pemandangannya sudah seperti ini. Ternyata burung saya ini sudah lama kena tetelo Sobat Kicau Mania ya. Jadi saya terlambat dalam melakukan penanganan karena saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain Sobat Kicau Mania. Dan kebetulan untuk kandang ini memang saya tutup dengan kain. Nah ini sudah parah Sobat Kicau Mania ya. Saya melihat ini sudah sangat cemas Sobat Kicau Mania, karena ini andalan kita juga untuk di kandang bedeng satu ini Sobat Kicau Mania. Nah kita sudah berupaya dalam pengobatan Sobat Kicau Mania, tetapi hasilnya belum tampak Sobat Kicau Mania ya. Karena untuk pejantan di kandang bedeng satu ini berbeda Sobat Kicau Mania ya. Daya tahan fisiknya memang beda, dia agak sedikit lemah fisiknya. Berbeda dengan pejantan di kandang bedeng 2 dan bedeng 3. Nah mereka pun juga pernah mengalami, pejantan saya di kandang lain itu pernah mengalami seperti ini, tetapi bisa sembuh sendiri Sobat Kicau Mania ya. Memang dia oleng, kemudian dia belum bisa nangkring, tapi lama kelamaan dia bisa. Itu ada yang saya tidak obati Sobat Kicau Mania, ada juga yang saya obati dengan Super N dan obat-obat lain ya kan, itu bisa sembuh. Nah khusus pejantan ini memang berbeda, saya lihat setelah saya obati ya, keadaannya bukannya membaik Sobat Kicau Mania ya, malah saya melihatnya semakin parah. Mungkin pejantan ini memang sudah lemah fisiknya Sobat Kicau Mania. Dan ketika saya tangkap ya kan pakai tangan, dia ini memang tidak biasa ditangkap pakai tangan, dia terlalu panik dan cemas. Akhirnya dia seperti ngos-ngosan napasnya Sobat Kicau Mania. Ini mempengaruhi juga Sobat Kicau Mania ya di pernapasannya itu. Jadi saraf ini kenanya, merembetnya banyak ini Sobat Kicau Mania, merembet kemana-mana ini Sobat Kicau Mania. Jadi saraf ini memang sangat berbahaya sekali ya, kita sering menyebutnya tetelo. Nah ini juga bisa menyerang pejantan ya, sekalipun sudah produksi. Nah pejantan saya ini kalau hitungannya sudah 4 kali mabung Sobat Kicau Mania ya, masih muda. Dan saya tidak menyangka Sobat Kicau Mania kalau pejantan saya ini fisiknya benar-benar lemah, beda dengan di kandang 2 dan kandang 3 ya. Nah kalau untuk di kandang 2, kandang 3 itu saya pernah melihatnya seperti ini, saya teteskan dengan Super N, besoknya dia bisa bangkit lagi. Nah kalau ini percuma saya untuk mengatakan Sobat Kicau Mania ya, karena pejantan ini ketika saya pegang saja dia ini melakukan perlawanan dan napasnya sudah seperti ini. Ini sudah menyerang ke pernapasan Sobat Kicau Mania, ini memang sudah fatal ya. Nah untuk tetelo ini Sobat Kicau Mania, saya jelaskan Sobat Kicau Mania ya, jarang ada yang selamat murai batu ini, baik trotolan ya, pastol maupun pejantan yang ada di kandang kita yang sudah produksi itu jarang selamat. Andai kata selamat, akan terulang lagi Sobat Kicau Mania, akan mengulang kembali seperti ini juga. Dan sudah posisi tidak normal alias sempoyongan, baik itu betina maupun pejantan. Saya sudah pernah mendapatkan kejadian seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Itu andai kata sembuh juga, peluangnya tipis untuk normal lagi Sobat Kicau Mania. Memang dia sudah mau makan, makannya banyak ya Sobat Kicau Mania, tetapi untuk berdiri itu sempoyongan, apalagi kalau ketika dia terbang. Nah kalau untuk yang betina itu, saya pernah membeli betina ya. Mungkin kalau saya ingat-ingat itu memang bekas dari tetelo juga Sobat Kicau Mania, sehingga dia untuk naik ke glodok itu tidak mampu terbang, jatuh dan kena lagi. Artinya ini memang daya tahan fisik tubuhnya beda Sobat Kicau Mania. Untuk kesembuhan itu memang sulit kalau tetelo ini. Andai kata sembuh ya seperti saya katakan tadi Sobat Kicau Mania ya, mudah terserang lagi Sobat Kicau Mania dan sudah tidak normal. Untuk terbang itu sudah
lemas tenaganya, artinya sarafnya itu sudah rusak sobat kicau mania. Nah sobat kicau mania, ini tayangan waktu produksi kemarin ya, tayangan yang lama ini sobat kicau mania saya tampilkan sobat kicau mania. Ini tayangan yang lama ya, kita mengenang kembali ya, mengenang kembali di mana masa-masa beberapa bulan yang lalu dia masih fit, masih bugar sobat kicau mania ya. Untuk pejantan bedeng satu saya ini memang andalan untuk mencetak trotolan 3 hingga 4 ekor sobat kicau mania. Nah tetapi di sini sobat kicau mania ya, saya kalau untuk melihat ke belakang seperti ini memang pejantan saya ini sehat sobat kicau mania ya. Sebelumnya belum pernah mengalami. Nah ketika dia kena sarap, kena tetelo ya, saya berpikir ini kandang sudah saya bersihkan, pola makan juga sehat. Nah apakah tergantung juga karena fisik ya kan, saya berpikir di sana. Nah baru siang hari tadi sobat kicau mania ya, saya langsung terpikir ya, baru ingat saya memang fisiknya untuk kandang bedeng satu ini pejantannya memang sedikit lemah sobat kicau mania ya. Karena saya memperhatikan karakternya, dia ini mudah lemas, mudah seperti sakit ya kan. Kalau untuk cuaca-cuaca tertentu seperti sekarang ini ekstrim, cuacanya di siang hari panas, malam hari hujan deras sobat kicau mania. Dia tidak mampu sobat kicau mania, fisiknya tidak seperti pejantan yang lain di kandang saya sobat kicau mania. Artinya tetelo ini bisa membunuhnya sobat kicau mania kalau dia ini fisiknya lemah. Nah ini sempat saya penjodohan waktu itu sobat kicau mania, poligami ya kan. Saya siapkan betina pastol dan penjodohannya sudah berhasil sobat kicau mania, sudah akur. Saya lagi melakukan tahap penjodohan poligami ini sobat kicau mania ya, tetapi saya mendapatkan kejadian yang di luar dugaan untuk hari ini sobat kicau mania ya. Padahal sobat kicau mania saya sudah berharap banyak ya sama pejantan ini, karena dia ini sudah berhasil ya penjodohan untuk betina pastol yang kedua ini. Artinya dia ini siap dipoligami sobat kicau mania ya. Walaupun di video yang lama kita melihat ya sempat terjadi pembantaian, pejantan ini membantai betina, tetapi betinanya kuat, betinanya tangguh ya, betinanya juga tidak menyerah, betinanya pun juga sudah birahi, sudah angkut sarang, makanya dia bisa akur lagi sobat kicau mania. Jadi saya sudah berharap banyak dengan pejantan ini sebenarnya sobat kicau mania ya, karena saya berharap untuk di kandang bedeng satu ini bisa poligami. Nah kejadian siang ini sangat membingungkan saya sobat kicau mania ya. Cuaca memang sangat panas, tiba-tiba dia ini kena sarap sobat kicau mania sampai tidak bisa berdiri seperti ini. Nah kadang-kadang kita seperti inilah yang membuat kita cemas sebagai seorang penangkar sobat kicau mania. Penyakit tetelo ini memang sangat mematikan sobat kicau mania, hanya dalam hitungan menit, hitungan detik ya. Kita baru berangkat untuk membeli obat ya, itu bisa saja terlambat sobat kicau mania kalau tidak menyetok di rumah. Nah kadang-kadang juga obatnya ini juga obat biasa juga bisa sembuh sobat kicau mania, seperti yang saya katakan. Di kandang bedeng 2, bedeng 3 cukup pakai Super N bisa sembuh, sehat lagi. Nah ini karena fisiknya terlalu lemah, makanya dia lama ini sobat kicau mania untuk sembuh. Saya tunggu beberapa menit, tidak mau makan. Sempat di kandang itu dia mau makan, tetapi untuk mengambil jangkrik itu aja dia sudah tidak bisa sobat kicau mania. Akhirnya saya tangkap, saya masukkan ke keramba agar pergerakannya ini tidak terlalu lihat. Mudah-mudahan bisa sembuh sobat kicau mania. Itulah harapan saya sobat kicau mania. Tetapi setelah saya tunggu makin lama ya kan, dalam hitungan menit kondisinya semakin memburuk sobat kicau mania ya. Saya sadari karena fisiknya memang lemah sobat kicau mania. Pejantan ini fisiknya lemah, dia tidak mampu dengan cuaca yang ekstrim, cuaca yang berubah-ubah dari panas kemudian ke cuaca ekstrim di malam hari hujan, cuaca sangat dingin sobat kicau mania. Nah ini sobat kicau mania kelihatannya sudah tenang ya sobat kicau mania ya. Jadi mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan sarafnya ini tidak terganggu lagi sobat kicau mania. Kelihatannya sudah tenang. Nah maka dari itu kita tunggu saja sobat kicau mania. Inilah tujuan kita masukkan ke dalam
kandang kecil atau keramba yang seperti saya lakukan ini sobat kicau mania, agar dia ini tidak banyak bergerak, karena semakin banyak bergerak sarafnya itu akan semakin parah, dan kalau sudah semakin parah ya sobat kicau mania, maka kehilangan tenaga dan bisa kehilangan nyawanya sobat kicau mania ya. Inilah berbahaya sekali penyakit saraf atau tetelo ini sobat kicau mania. Tentu saja butuh kesabaran dalam merawatnya sobat kicau mania. Kita jangan gampang stres melihat kondisi seperti ini sobat kicau mania. Nah, setelah beberapa menit saya tunggu sobat kicau mania, belum juga ada perubahan ya. Biasanya kalau dia ini membaik keadaannya itu ya, dia minimal tidak seperti ini sobat kicau mania, dia bisa berdiri minimal itu sobat kicau mania, itu tandanya sudah membaik. Tapi saya lihat dia masih saja seperti ini sobat kicau mania ya, semakin lemah, fisiknya semakin menurun sobat kicau mania. Nah, itulah yang saya heran sobat kicau mania ya, fisiknya memang lemah pejantan ini. Maka dari itu ini pengetahuan untuk saya, untuk kalian semua ya, janganlah kita menyamakan pejantan di kandang kita yang seperti ini sama dengan keadaannya di kandang lain sobat kicau mania. Keadaan fisiknya sama itu tidak mungkin sobat kicau mania, karena keadaan fisiknya ini tidak sama kenyataannya sobat kicau mania. Saya mengalami seperti ini. Nah, jadi sobat kicau mania dapat disimpulkan ya, kalau untuk tetelo ini bisa menyerang trotolan, pastol atau murai batu yang sudah mapan sobat kicau mania, dan juga murai batu pejantan yang produksi ataupun murai betina yang sudah produksi itu ada sobat kicau mania kena. Nah, rata-rata sobat kicau mania ya tidak selamat sobat kicau mania. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini saya tidak bisa ngomong apa-apa sobat kicau mania. Yang jelas saya sudah merasa terpukul ya, dan sedih karena pejantan ini benar-benar andalan untuk di kandang bedeng satu saya sobat kicau mania. Pejantan ini sudah mencetak 30 trotolan lebih anakannya sobat kicau mania ya. Dan sekarang ini anakan tertuanya itu sudah berusia di atas 12 bulan sobat kicau mania ya. Itu anakannya yang tertua sobat kicau mania ya. Jadi sobat kicau mania, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi sobat kicau mania ya. Jadi ini seperti mimpi buruk bagi saya sobat kicau mania ya, karena ini memang kita merasa kehilangan sobat kicau mania ya, sangat disayangkan sekali sobat kicau mania ya. Jadi untuk ke depan kita belum tahu untuk pengganti pejantan di bedeng satu ini sobat kicau mania ya, tetapi kita akan terus berusaha sobat kicau mania ya. Jadi sobat kicau mania, sebagai bukti kenangan saya akan unggah ya video ini, karena saya benar-benar merasa kehilangan. Saya akan unggah di YouTube ini sobat kicau mania. Saya simpan videonya di YouTube saya ini sobat kicau mania ya, agar saya bisa mengenang pejantan ini sobat kicau mania, karena pejantan ini selama ini sudah memberikan hasil yang terbaik di penangkaran saya sobat kicau mania ya. Jadi dia mendapatkan tempat yang layak, jadi saya harus menguburkannya dengan layak sobat kicau mania.